Kita siap, kita tidak siap. Kalau seandainya sudah ajal kita, maka kematian akan menjemput kita. Kita terkena wabah penyakit ataupun tidak terkena wabah penyakit corona, kalau kematian sudah sampai pada waktunya menjemput kita, kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa salihin. Fatazawwadu bitta'ati wa qamu ala aqdamihim muntazirina as-sa'ah. Hassahum min ibadi wa asmahum laziza khitabi. ووفقهم للمحافظة على الجمعة والجماعة اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة على أحسن بضاعة أحمده سبحانه وتعالى حمد أهل الزهد والقناعة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال الساعة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ظهرت معجزاته في الحمل والرضاعة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم قيام الساعة وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan inayahnya, taufik serta hidayahnya, hingga sampai pada detik ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk melaksanakan segala macam aktivitas kehidupan kita, terlebih lagi untuk melaksanakan kewajiban mingguan kita, yaitu dengan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Al-Wiqayah yang kita cintai ini. Tiada lain, kita semua sama berharap semoga segala amal ibadah yang akan kita kerjakan maupun telah kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, mari senantiasa kita selalu berusaha untuk meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah. Sebab yakinlah bahwasanya hanya dengan iman dan takwa itulah yang dapat menyelamatkan kita dan juga sekaligus membahagiakan kita, baik selama kita mengarungi kehidupan di alam dunia yang bersifat fana ini, terlebih lagi untuk kehidupan kita di alam akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah, sungguh sangat memprihatinkan bagi kita, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menguji kita dengan keimanan kita. Bala dan bencana yang menimpa kita dan juga begitu wabah penyakit yang selalu menghantui perasaan kita, ini adalah merupakan suatu rahmat bagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman. Mengapa ini dikatakan rahmat? Padahal kita penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya wabah semacam ini,
Kita jadi selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kita selalu ingat dengan kematian kita. Kita selalu dibayangi dengan kematian. Rasa takut yang kita rasakan selalu terpecik dalam benak kita. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Satu hal yang harus kita tanya. Wabah penyakit yang ada belum teratasi, sudah Allah berikan lagi ujian berikutnya. Wabah yang baru timbul. Ini sangat membahayakan, lebih dari yang sudah kita rasakan. Mengapa ini semua terjadi? Kita kembali kepada apa-apa yang pernah dirasakan oleh umat-umat atau kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran telah memberikan gambaran bagaimana kaum Nabi Musa dengan Fir'aunnya. Kesombongan adalah merupakan suatu hal yang menyebabkan bala bencana akan ditimbulkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Kita lihat bagaimana Fir'aun dengan kesombongannya, karena dia merasa sebagai penguasa, seakan-akan semua takluk di bawah naungannya. Dia lupa bahwa di atas segalanya masih ada yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesombongannya itulah Allah berikan suatu pelajaran. Dalam Al-Quran dikatakan farsalna alaihimut tufana wal jarada wad dafadi'a wad dama ayati mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Dengan kesombongan Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bencana. Apa yang pertama? Allah turunkan bencana dengan adanya ad-dafadi. Di antaranya adalah katak begitu banyak. Mungkin kalau hanya sekedar satu katak kita tidak akan merasa jijik dan kita tidak akan merasa takut. Tapi bayangkan kalau seandainya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah kita, dalam lingkungan kita dipenuhi dengan katak. Belum lagi ujian-ujian yang Allah timpakan, seperti halnya tufan, badai, bencana. Dan mungkin ini sudah kita rasakan. Dan sebagian dari kita sudah merasakannya. Bencana yang sangat menakutkan, badai, angin tofan. Ini adalah hanya sebagian kecil yang kita rasakan saat ini. Tidaklah sedahsyat apa yang dirasakan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam. Belum lagi al-kumal, kutu-kutuan. Suatu makhluk Allah yang kecil, yang kita anggap mungkin kita anggap remeh karena kita tidak melihatnya, tapi itu sangat menyakitkan. Itu ditimpakan kepada kaum Nabi Musa dengan kesombongan Fir'aunnya, yang sadar dan tidak sadar semua akan kebagian bencana yang Allah timpakan. Belum lagi manakala Allah turunkan ad-dam berupa darah, air yang biasa kita minum terasa nikmat. Tidak terbayangkan bagi kita bagaimana kalau seandainya yang biasa kita minum dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan darah. Terbayangkah bagi kita saat ini masih kita rasakan air yang kita minum terasa nikmat? Tapi terbayangkah bagi kita kalau seandainya kita bayangkan dulu bagaimana kaumnya Nabi Musa dengan kekufurannya, dengan kesombongannya. Air yang biasa dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupa darah. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Terlepas dari itu semua, kita merasa dengan rasa ketakutan yang ada, seakan-akan kematian selalu membayangi dalam kehidupan kita. Namun kita jangan lupa, ada wabah, tidak ada wabah, tetap kematian akan selalu mengintai kita. Bukankah telah dikatakan salatu duyufin ya'tuna bila mau'id? Ada 3 tamu yang selalu akan hadir kepada kehidupan kita tanpa kita undang, dia akan datang. Apa yang pertama? Al-maut, kematian. Kita siap, kita tidak siap. Kalau seandainya sudah ajal kita, maka kematian akan menjemput kita. Kita terkena wabah penyakit ataupun tidak terkena wabah penyakit corona,
Kalau kematian sudah sampai pada waktunya menjemput kita, kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Yang menjadi masalah bukannya kita bakal takutnya kita dengan kematian, tapi bekalnya kita dengan kematian. Kehidupan di alam dunia betul-betul terasa bahwa kita hanya numpang liwat saja. Sementara sifatnya. Tapi kita lihat betapa orang-orang yang gila dunia merasa bahwa kehidupan seakan-akan akan hidup selamanya dia. Dia kejar keduniaannya tanpa peduli apakah yang dia cari itu merugikan orang lain atau tidak. Inilah masalah kematian. Kemudian yang kedua adalah bagian al-haz, ketentuan. Kita tidak akan bisa menghindari ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah berusaha untuk menghindari sesuatu yang tidak kita sukai. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan itu, maka kita harus merasakannya. Dan yang ketiga adalah ar-rizqu. Masalah rizki. Rizki akan datang kepada kita tanpa kita sangka dan kita duga. Yang kita tidak cari pun, kalau seandainya Allah akan memberikan rizki kepada kita, maka dia akan datang kepada kita. Yang terpenting bagi kita, bagaimana kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya rahmatnya pun akan dekat dengan kita. Bagaimana kita akan mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita selalu menjauh darinya? Padahal segala sesuatunya itu adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sesuatu yang terjadi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Manakala putra-putra beliau ingin mengajak putra kesayangannya Yusuf alaihissalam ingin bermain-main, akan tapi di sana dengan rasa kasih sayangnya, rasa cintanya kepada Nabi Yusuf, makanya Nabi Yakub mengatakan, "Inni akhafu ayyakulahu zi." Aku takut nanti kalau seandainya engkau ajak Yusuf bermain-main, kamu lupa dengan dia karena kamu sedang asyik bermain, sehingga dia dimakan oleh serigala. Rasa takut dan rasa sayangnya kepada Nabi Yusuf tidak beda halnya dengan kita. Rasa takut dan sayangnya kita dengan dunia kita, itu akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba rasa takutnya Nabi Yakub alaihissalam karena dia takut kehilangan Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Inni akhafu ayyakulahu zibu, aku takut nanti dia akan dimakan Yusuf itu dengan serigala. Allah bukan hanya menghilangkan Nabi Yusuf dari pandangannya, kedua belah matanya pun tidak dapat melihat. Karena rasa takutnya dan cintanya dengan keduniaan. Akan tapi berikutnya, manakala Nabi Yakub alaihissalam dia serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ufawwidu amri ilallah. Dia dikembalikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf yang sudah sekian lama hilang dari pandangan dia, kedua belah matanya yang pun sudah hilang dari pandangannya, dari matanya, dia tidak dapat melihat sekian lama. Bahkan saudara-saudaranya yang sekian lama terpisah dari Nabi Yusuf pun saat itu ikut dikembalikan karena ditahan oleh penguasa. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Yakub berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Nabi Yusuf yang dikembalikan oleh Allah, bukan hanya pandangannya yang dikembalikan oleh Allah, seluruh apa yang dia cintai dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran. Kalau seandainya masalah kehidupan dunia kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah bukan hanya memberikan satu kenikmatan kepada kita, akan tapi berbagai macam kenikmatan, kebutuhan duniawi kita akan dikabul dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, dengan adanya wabah yang masih melanda kita, suatu rahmat saya katakan, agar supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita berharap semoga keimanan kita akan makin bertambah.
kita lebih yakin bahwasanya kehidupan di alam dunia hanya bersifat sementara. Dan kita berharap semoga dengan adanya wabah ini kita lebih yakin dan ikhlas dalam melaksanakan kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali anil musyarikati wal musyakalati li sairil bashar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mu'tabar wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala wa lam yadhal qailan alima wa amiran hakima tanbihan lakum wa ta'lima wa tashrifan liqadri nabihi wa ta'zima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wadallahu anil arba'atil hulafa as-sadatil hunafa al-mumayyizina ba'dahu birri'ayati wal wilayati wal istafa zawil qadril ali wal fakhril jali sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakrin wa Umara wa Usmana wa Ali. Fardallahu ma'an sittatil baqina minal asyara al-kiramil barara allazi bay'u nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tahta syajara innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Fardallahu ma'an sibtaini sa'idain as-sa'idaini syahidain al-qamaraini nirain sayyidina Muhammadinil Hasani wal Husain wa an ummihima Fatimah az-Zahra wa jaddatihima Khadijatal Kubra wa an Aisyata ummil mu'minin wa an baqiyati azwaji Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdid daina anil madinin wa fuki asral ma'surin wa asin khalasal masjunin wa wassi ala ibadikal muqillin wa tub ala al-usati wal muznibin min ummati Muhammadin ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim.